Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Utami Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang merupakan hasil menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Setelah saya menjalani aktivitas dari modul 1.1 hingga modul 1.2, banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Pembelajaran-pembelajaran tersebut akan saya sampaikan dalam refleksi dengan model 4P yang terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Secara umum, modul 1.1 menjelaskan mengenai filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 menjelaskan tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya mengikuti aktivitas pembelajaran eksplorasi konsep. Dari aktivitas eksplorasi konsep, saya mendapatkan pembelajaran yang paling bermakna untuk saya. Di antaranya, saya menjadi tahu bahwa seorang anak dilahirkan tidak seperti kertas kosong yang bisa kita isi dengan apapun yang kita mau. Melainkan seorang anak diibaratkan sebagai kertas berisi coretan suram dan tugas pendidik adalah sebagai penuntun untuk menebalkan coretan suram yang berisi hal baik. Selain itu, saya juga sangat memaknai adanya metode among siswa yang digunakan Ki Hajar Dewantara di sekolah taman siswa yang memanfaatkan permainan tradisional anak-anak dalam pembelajaran di sekolah sebagai kultur. Dan hal yang paling bermakna lainnya untuk saya adalah pembelajaran mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak yang kemudian didiskusikan dalam ruang kolaborasi bersama rekan calon guru penggerak lain. Pada aktivitas ini saya menyimak begitu luar biasa guru-guru hebat dalam pendidikan guru penggerak ini, karena telah memiliki nilai-nilai guru penggerak yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan. Saya sangat terinspirasi oleh nilai-nilai guru penggerak yang sudah diimplementasikan rekan calon guru penggerak lain, dan sangat termotivasi untuk melakukannya juga di kelas dan di sekolah tempat saya mengajar. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, yakni untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang merupakan buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak di dalam dirinya, yang kemudian diimplementasikan di kelas dan di sekolah. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif merupakan hal-hal baik yang hendaknya dimiliki oleh seorang pendidik untuk bergerak sebagai agen pewujud tujuan pendidikan, yakni membentuk manusia merdeka dan memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitupun dengan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi yang sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik untuk bisa menggerakkan dalam hal menuntun kekuatan kodrat manusia. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami secara terperinci. Pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak dan pendidik adalah penuntun atau pamong berkaitan dengan nilai guru penggerak, yakni berpusat pada murid. Kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai kodrat zaman berkaitan dengan nilai guru penggerak, yakni mandiri dan inovatif, bahwa seorang pendidik hendaknya bisa mengembangkan diri untuk mengadaptasi dan memanfaatkan hal-hal baru yang muncul sesuai zamannya dalam upaya mempersiapkan manusia merdeka serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid. Ketiga, metode among siswa yang digunakan di sekolah taman siswa yang mengadaptasi permainan tradisional anak-anak dalam pembelajaran berkaitan dengan nilai guru penggerak berpusat pada murid dan inovatif, bahwa seorang pendidik harus selalu bergerak untuk mengutamakan kepentingan murid, salah satunya dengan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, namun juga syarat dengan pendidikan budi pekerti. Keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai budi pekerti atau watak atau karakter yang harus dilatih agar anak bisa memerdekakan dirinya dan orang lain serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Memiliki keterkaitan dengan penjelasan dalam diagram identitas gunung es
yakni untuk menumbuhkan karakter yang masih banyak terpendam harus dilakukan melalui pembiasaan secara terus-menerus, dan untuk melaksanakannya diperlukan peran seorang pendidik. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti sedang berada di ruang terbuka dengan cuaca yang cerah, di tempat yang membuat saya bisa melihat semua hal dengan jelas, sehingga saya mudah menentukan arah saya berjalan. Karena setelah mengikuti pembelajaran sampai modul 1.2 pada pendidikan guru penggerak ini, dengan belajar pengetahuan-pengetahuan baru, berkolaborasi dengan guru-guru hebat, serta dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik yang luar biasa, saya merasa saya bisa melihat, mengetahui, dan memahami dengan lebih jelas hal-hal yang sebaiknya saya lakukan dan tidak saya lakukan dalam menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa anak seperti kertas kosong yang bisa kita isi dengan apa yang kita mau, sehingga saya menganggap bahwa karakter setiap anak bisa dibentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam membentuk karakter, saya menggunakan teknik atau cara yang sama kepada semua murid, karena saya berpikir hasilnya akan sama sesuai dengan apa yang saya inginkan. Namun sekarang saya berpikir bahwa setiap anak memiliki watak atau karakter alaminya masing-masing yang tidak bisa dipaksakan sama dengan anak yang lainnya. Sebagai pendidik, saya harus bisa menuntun dan memfasilitasi murid dalam menguatkan karakter positifnya masing-masing. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, di antaranya menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariatif dan menarik, menyusun dan mendesain bahan ajar yang menarik untuk siswa, mengemas materi pelajaran ke dalam lagu, aktif mencari informasi mengenai pendidikan dari berbagai media informasi sebagai upaya menambah pengetahuan dan mengembangkan diri, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas, berkolaborasi dengan rekan guru atau pembina ekstrakurikuler dalam upaya pengembangan diri siswa, menjadi coach untuk rekan guru dalam mempelajari media digital, dan melakukan refleksi siswa serta refleksi pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya mengenai koneksi antar materi yang merupakan hasil menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Terima kasih, salam semangat, sehat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.